Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Waka akan presentasikan hasil pekerjaan kami tentang Hemming Code. Anggota kami terdapat ada Mufarid, ada Beda Napoleon, Sultan Faras, dan Muhammad Kongo. Oke, izin menjelaskan terkait dengan Hemming Code. Jadi Hemming Code itu apa gitu ya? Jadi Hemming Code ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pendeteksian atau koreksi terhadap kesalahan pada data yang dikirimkan melalui bentuk biner. Nah, metode ini tuh juga menggunakan bit paritas tambahan yang disisipkan ke dalam data asli untuk memungkinkan deteksi dan juga koreksi kesalahan. Jadi tujuannya, kesimpulannya sebenarnya lebih ke melakukan deteksi dan memperbaiki kesalahan aja yang mungkin terjadi pada saat proses pengiriman data melalui jaringan komunikasi ataupun yang lainnya. Nah, adapun flow ataupun alur dalam penghitungan Hemming Code ini. Jadi kalau di sini kan ini cukup banyak ya dan cukup banyak sekali gitu. Jadi kalau semua tapi merujuk dengan buku yang ada di OAK. Nah, saya akan menjelaskan sesuai dengan yang buku yang ada di OAK. Jadi yang pertama kalau di OAK itu tuh kita melakukan perubahan angka atau data yang ingin dikirim. Jadi kalau semua datanya itu berbentuk desimal, kita ubah dulu ke dalam biner. Nah, setelah melakukan pengubahan data ke dalam bentuk biner, kita masuk ke dalam step pertama, yaitu melakukan perhitungan terhadap K dengan rumus 2 pangkat K-1 lebih besar sama dengan M plus K. Nah, ini tuh ditentukan dari sebenarnya K-nya harus menerka sih sebenarnya. Jadi K-nya kita coba dulu di 1, lalu 2 sampai sesuai dengan syarat yaitu M plus K. Jadi K-nya ini ditentukan sampai dengan 2 pangkat K-1 ini lebih besar sama dengan M plus K. Nah, selanjutnya setelah memenuhi syarat itu, lanjut ke step selanjutnya terkait dengan membuat tabel si Bitcoin yang berisi Bitcoin, PN, lalu juga diisi dengan check bit dan juga data bit. Nah, di sini tuh kita lakukan pengisian. Nah, data bit kalau sama dari apa namanya Bitcoin itu sebenarnya sudah kesesuaiannya yaitu 1 sampai 12. Lalu kalau seumpama dari PN itu disesuaikan sesuai dengan nanti data bit dan check bitnya. Lalu yang step ketiga ini setelah kita sudah membuat tabelnya tadi, kita lakukan pencarian C1 sampai C4. Nah, C1 C4 ini dilakukan perhitungan XOR dengan penentuan posisi sesuai dengan posisinya. Nah, kalau check bit sendiri itu sebenarnya udah ditentukan berdasarkan syarat yaitu dicari dari bit terkecil C1 sampai C8. Kalau sama di contoh soal di buku. Nah, setelah itu untuk menentukan C1-nya itu data bit dan check bit yang masuk ke situ apa aja kita lakukan sesuai dengan teori. Jadi kalau sama check bit 1 itu data bit terakhir. Jadi data bit terakhirnya itu kita cari bit terakhir yang sama dengan C1 di C1 sama di data bit sama di check bitnya. Kalau sama di data bit dan check bitnya ada angka terakhir 1, contohnya kalau di C1-nya itu check bit terakhir 1, kita ambilnya DB sama CB-nya yang belakangnya 1. Nah, begitupun dengan C2, C4, C8. Jadi kalau sama C2 itu ambil 2 bit terakhir yang sama di DB sama CB-nya. Kalau di bit di C berapa tuh? 4 ya berarti ya? Kalau 4 berarti cari di 3 bit terakhirnya yang sama, lalu setelah itu dilakukan XOR. Nah, setelah akhirnya kan kalau kita XOR-in semuanya C1, C2, C3, C4 itu hasilnya berubah kan. Kalau dia berubah, kita lakukan pengubahan data di bagian data terakhir yang mana di Bitcoin-nya yang 1 sampai 12. Jadi disesuaikan dengan check bit 1 sampai 8 yang baru. Mungkin kalau terkait flow-nya seperti itu terkait dengan Hemming Code. Cuman untuk penjelasan lebih jelas lagi kan dijelaskan oleh Mena melalui contoh soal. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, berikut ini merupakan salah satu contoh pengerjaan dari Hemming Code itu sendiri. Nah, sebelumnya, setelah dijelaskan oleh rekan saya Farid, di sini disuruh untuk menentukan biner terlebih dahulu. Dari mana biner didapatkan? Dari NIM salah satu anggota. Sini menggunakan contohnya NIM saya sendiri, yang belakangnya 55, lalu ditambah dengan 100 menjadi 155. Nah, biner dari 155 itu sendiri yaitu 1001, 1011. Nah, lalu kita lanjut ke step pertama ya. Step pertama ini kita harus menentukan nilai K-nya, yang dimana untuk mengetahui juga tabel ini akan berjumlah berapa gitu, berapa kolom. Nah, sini rumusnya itu ada 2 pangkat K-1 lebih besar sama dengan M plus K. Nah, M ini didapatkan dari jumlah bit binarnya itu 8 bit. Lalu untuk menentukan nilai K ini dapat dilihat atau dihitung itu 2 pangkat berapa yang memiliki nilai lebih besar daripada bit yang ada gitu. Jadi kan bitnya 8. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 3 itu 8. Sedangkan ini kan perlu yang lebih besar. Kalau misalkan kita ambil contoh 8 itu dia masih kurang karena misal 2,3 itu 8 dikurang 1, 7. Apakah 7 ini lebih besar sama dengan 8 ditambah 3? Tentunya tidak. Nah, oleh karena itu kita ambil angka selanjutnya yaitu 4. Jadi kita ambil contoh 2 pangkat 4 min 1 hasil 15. Apakah lebih besar daripada 8 plus 4 itu 12? Dan hasilnya benar. Maka dapat disimpulkan bahwasanya hanya 4 dan untuk jumlah kolomnya itu ada 12 kolom. Nah, selanjutnya ke step nomor 2 sini sudah membuat tabel yang nantinya akan digunakan dalam menghitung Hemming Code itu sendiri. Nah, yang paling atas ini ada dari angka 1 sampai 12 itu untuk melambangkan penomoran dari masing-masing kolomnya, dan di bawah itu ada biner dari masing-masing 1 hingga 12-nya, dimulai dari 0001 hingga 1100. Nah, selanjutnya ada check bitnya. Check bit itu sendiri itu merupakan pangkat dari 2, yang mana pangkat 2 dari 2 pangkat 0 itu di 1, 2 pangkat 12, 2 pangkat 24, dan 2 pangkat 3 itu 8. Nah, untuk bagian yang kosong itu akan diisi oleh data bitnya, dimulai dari D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, dan di terakhir ada D8. Nah, setelah sudah dibuat tabelnya, selanjutnya kita akan beralih ke step 3. Yang step 3 ini untuk memasukkan data biner terlebih dahulu ke dalam data bitnya, yang dimana data binernya itu 1001, 1011 dimasukkan ke masing-masing dari D8 hingga D1 dimasukkan. Jadi D81, D70, D60, D51, D41, D30, D21, D11. Nah,
Untuk cek bit itu sendiri masih kosong atau belum diketahui. Nah, untuk mengetahuinya itu menggunakan rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya juga sebelumnya, yaitu mengeksporkan data bit yang sudah ditentukan. Nah, ini di sini untuk mendapatkan nilai C masing-masing C-nya itu dimulai dari C1 itu mengeksporkan nilai dari D1, D2, D4, D5, dan D7 didapatkan 11110 dengan hasilnya yaitu 0. Nah, untuk C2 ini mengeksporkan nilai dari D1, D3, D4, D6, dan D7 dapatkan 10100 dengan hasil akhirnya yaitu 0 juga. Dapat data tabel juga untuk C1 dan C2 itu 0. Nah, untuk sekarang C4 mengeksporkan nilai dari D2, D3, D4, dan D8 1011 mendapatkan hasil 1 sesuai yang ada di tabel, dimasukkan ke tabel. Dan terakhir untuk C8 itu mengeksporkan nilai D5, D6, D7, dan D8 1001 mendapatkan hasilnya 0. Nah, jadi untuk hasil dari step 3 ini sendiri juga sudah langsung ke tabel. C1-nya 0, C2 0, C4 1, dan C8-nya 0. Nah, setelah ditemukan menghitung juga untuk bit paritasnya ini, lalu seluruh bit yang ada di tabel ini digabung menjadi satu dengan hasil 1001, 0101, dan 100. Nah, yang awalnya tadinya jumlahnya 8 bit, sekarang binarnya menjadi 12 bit. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait latihan soalnya. Sekian presentasi dari kelompok I, kelompok guna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.